Hairun Nisa, itulah namaku. Usiaku genap 20 tahun pada tanggal 17 Desember nanti. Aku tinggal di Kabupaten Balangan. Saat ini aku berstatus sebagai mahasiswa di jurusan Administrasi Negara di Universitas Setia Amuntai. Pekerjaanku adalah hobi. Mungkin kata itu tepat untukku. Aku memiliki hobi yang mungkin sedikit unik, yaitu berbisnis. Pekerjaanku saat ini pembisnis online di bidang fashion. Pekerjaanku ini pula yang menjadi cita-citaku. Karena aku ingin bisnis onlineku berkembang pesat, sehingga aku bisa menjadi orang yang sukses. Kunci kesuksesan adalah semangat, berusaha, doa, dan restu orang tua. Hentikan rasa malas, mari bangun masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Hairun Nisa dari lokal 3C non-reguler NPM 2022077862 presensi 15. Video sebelumnya merupakan perkenalan dari saya, dan kali ini saya akan membacakan karangan bebas dengan tema komputer sejauh yang saya tahu. Mari kita simak videonya. Di zaman sekarang yang sudah modern ini, pastinya tidak asing lagi mendengar kalimat komputer. Bahkan kita pernah melihat, meraba, sampai menggunakannya, baik untuk bekerja, belajar, dan lain-lain. Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Pada dasarnya, fungsi komputer tergantung pada penggunanya. Namun, berikut ini fungsi yang utamanya. Yang pertama, data input, yaitu komputer dapat menerima informasi atau data dari sumber lain. Yang kedua, data processing, yaitu untuk melakukan pengolahan data sehingga menghasilkan output yang biasanya berbentuk teks, grafik, gambar, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, data output, yaitu untuk menghasilkan output atau informasi setelah melalui proses pengolahan data. Informasi tersebut biasanya disajikan melalui printer. Yang keempat, data storage, yaitu tempat untuk menyimpan data. Data tersebut biasanya disimpan pada memori internal atau memori eksternal pada komputer. Yang kelima, data movement, yaitu untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya atau berbagai alat output lainnya. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, komputer dibedakan menjadi 7 jenis. Yang pertama,
komputer portable. Jenis komputer ini penggunaannya untuk keperluan penelitian di lapangan. Jenis komputer ini kurang populer karena cenderung berat dan lebih besar. Yang kedua, data desktop. Komputer ini sering kita lihat di atas meja. Komputer ini memiliki CPU yang terpisah dari monitor dan keyboard. Yang ketiga, komputer palm top. Jenis komputer ini bentuknya kecil dan bisa digenggam. Saat ini sudah sangat jarang digunakan sejak adanya smartphone. Lalu yang keempat ada komputer tower. Bentuk komputer ini lebih besar dari komputer desktop dan biasanya diletakkan di atas atau di samping meja. Yang kelima, komputer netbook. Ini adalah jenis laptop, namun ukurannya lebih tipis sehingga banyak digunakan oleh pelajar dan para peneliti. Yang keenam, ada handbook atau subnetbook. Ukurannya lebih kecil dari netbook pada umumnya. Handbook mempunyai prosesor dengan spesifikasi yang rendah. Yang ketujuh atau yang terakhir, komputer laptop. Laptop memiliki CPU, monitor, dan keyboard yang menyatu sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Komputer terdiri dari serangkaian komponen yang dikelompokkan menjadi 3 macam unit. Nah, yang pertama, unit masukan atau input, yaitu komponen hardware yang berfungsi sebagai pintu masuk tugas-tugas yang akan diberikan kepada komputer. Contohnya seperti keyboard, mouse, pad, telepon, dan scanner. Yang kedua, unit pemrosesan atau proses, yaitu adalah komponen yang fungsinya memproses perintah yang akan diberikan oleh user untuk kemudian ditampilkan pada komponen output. Komponen proses ini terdiri dari prosesor, motherboard, hard disk, dan memori. Yang ketiga, komponen output atau unit pengeluaran, yaitu komponen yang berfungsi sebagai alat untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses sebelumnya. Komponen output ini terdiri dari monitor, printer, dan juga speaker. Komputer memiliki banyak sekali manfaat. Berikut ini beberapa manfaatnya. Yang pertama, untuk mengolah data. Yang kedua, untuk mempercepat pekerjaan. Yang ketiga, dapat mencetak dokumen penting.
Yang keempat, dapat berkomunikasi dengan orang penting yang biasanya berhubungan dengan perusahaan atau sebagai media pembelajaran. Setiap benda pastinya memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Berikut saya sebutkan kelebihan dari komputer. Yang pertama, memiliki harga yang lebih murah. Hal ini dapat dirasakan jika Anda membeli dan merakitnya sendiri. Yang kedua, perawatan dan perbaikan yang lebih mudah. Hal ini disebabkan karena bagian perangkat keras komputer terpisah dan tidak menjadi satu seperti laptop. Yang ketiga, kinerjanya yang lebih cepat dan mumpuni. Saat ini, perangkat komputer telah dilengkapi dengan prosesor yang cukup tinggi, sehingga aman jika digunakan dalam waktu yang relatif lebih lama. Yang keempat, dapat ditingkatkan dan dimodifikasi sesuai selera pengguna. Anda bisa melakukan modifikasi seperti menambah ukuran RAM, mengganti prosesor, dan masih banyak lagi. Yang kelima, penggunaan yang lebih fleksibel. Seperti yang kita tahu, dalam penggunaan komputer, keyboard dan juga mouse-nya ini terpisah dengan layar monitor, sehingga kita bisa meletakkan lebih jauh layar monitornya dari pandangan kita. Hal ini tentunya akan membuat mata kita lebih nyaman dan juga pastinya lebih sehat. Nah, setelah ada kelebihan, saya akan menyebutkan beberapa kekurangannya. Yang pertama, proses pemasangan komponen yang membutuhkan skill khusus. Yang kedua, tidak bisa digunakan di banyak tempat. Hal ini akan menyusahkan penggunanya apabila ingin berpindah tempat atau membawanya ke tempat seperti kafe, taman, ataupun ke sekolah. Yang ketiga, membutuhkan aliran daya listrik yang cukup besar. Yang keempat, kurang praktis karena memiliki komponen yang saling terpisah. Alhamdulillah, akhirnya selesai sudah pembacaan karangan bebas dari saya dengan tema komputer sejauh yang saya tahu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk like video ini ya. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini menjadikan kita semoga